Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 8, dirinya dimanja oleh kakak iparnya. Dengan pelan Jacob menyentuh lengan Naomi dan mengguncangnya dengan pelan. Naomi. Panggilnya. Tidak ada tanggapan dari Naomi, dia masih nyenyak tidur di bawah selimutnya. Jacob menyadari kamar Naomi gelap karena tirai jendela belum dibuka. Jacob berjalan menuju jendela yang menjadi pintu balkon. Membuka tirai lebar-lebar dan cahaya terang dari luar masuk ke dalam kamar. Lalu membuka pintu balkon sedikit agar udara pagi masuk ke dalam kamar. Naomi terlihat mulai menggeliat di tempat tidur. Karena cahaya pagi masuk ke dalam kamarnya, perlahan dia membuka matanya. Jacob berdiri di tepi tempat tidur melihat Naomi yang mulai terbangun. Mata Naomi terbuka melihat ke arah balkon yang memperlihatkan hari sudah mulai siang. Sontak Naomi bangun dari berbaringnya dan duduk tegak di tempat tidur. Matanya semakin terbuka melihat Jacob berdiri di tepi tempat tidurnya. Terlihat sudah rapi memakai kemeja dan dasinya. Sepertinya Jacob sudah siap mau berangkat ke kantor. Kak, aku tadi sudah bangun, tapi kakiku masih sakit. Jadi aku tidak berani turun untuk jalan, jadi aku kembali tertidur. Kata Naomi menjelaskan pada Jacob, tidak apa-apa, sampai kakimu sembuh baru kembali kuliah. Kata Jacob, lalu duduk di tepi tempat tidur, membuka selimut di bagian kaki Naomi. Jacob memeriksa pergelangan kaki Naomi, memang masih agak lebam. Mari, ku bantu ke kamar mandi untuk sikat gigi dan cuci muka. Hari ini jangan mandi dulu, kakinya dioles obat krim lagi biar cepat sembuh. Kata Jacob, lalu menyibakkan selimut yang menutup tubuh Naomi. Lalu mengangkat Naomi dengan pelan, membopongnya masuk ke dalam kamar mandi. Dengan lembut Jacob meletakkan Naomi berdiri di depan cermin wastafel kamar mandi. Angkat kakimu yang lebam, untuk sementara kau pakai satu kaki dulu untuk berdiri. Kata Jacob memberi saran. Iya kak, kata Naomi patuh. Jacob memberikan sikat gigi Naomi yang telah ditaruhnya odol gigi, dan diterima Naomi dengan patuh. Pagi ini karena kaki Naomi sakit. Jacob mengurus Naomi terlebih dahulu, barulah setelah itu Jacob akan pergi ke kantor. Setelah selesai sikat gigi dan cuci muka, Jacob kembali membopong Naomi keluar dari kamar mandi, meletakkan Naomi di atas tempat tidur, lalu memberikan sarapan Naomi. Tunggu kakimu sudah sembuh betul, baru masuk kuliah lagi. Hari ini istirahatlah, jangan kemana-mana. Aku akan suruh pelayan yang akan membantumu melakukan apapun, kata Jacob meletakkan serbet di pangkuan Naomi agar baju Naomi tidak terkena makanan. Baik kak, jawab Naomi patuh. Sarapanlah pelan-pelan, aku pergi kerja dulu. Tekan saja bel itu, agar pelayan datang untuk mengambil piring kosong nanti. Kata Jacob menunjuk bel yang ada di dekat tempat tidur Naomi. Baik kak. Jawab Naomi dengan patuh lagi. Setelah itu, Jacob meninggalkan kamar Naomi. Tinggallah Naomi menikmati sarapannya sendirian,
menghabiskan sarapannya dalam diam. Setelah selesai, seperti apa yang dikatakan Jacob, dia menekan bel di dekat tempat tidur. Dan, tidak lama kemudian pintu kamar Naomi yang mengetuk. "Iya, masuk saja," sahut Naomi. Pintu perlahan terbuka. Dan dari balik pintu muncul wajah seorang pelayanan wanita masuk ke dalam kamar Naomi. "Apakah Anda sudah selesai, Nona?" tanya wanita itu. "Iya, sudah, maaf merepotkan," kata Naomi ramah. "Tidak, masalah Nona, sudah tugas saya," ucap pelayan wanita itu. Lalu dia mengambil nampan dari pangkuan Naomi. "Nama saya Lucy, Nona. Mulai hari ini, saya ditugaskan Tuan Jacob untuk melayani Anda, Nona," kata pelayan wanita itu dengan sopan pada Naomi, seraya menundukkan sedikit tubuhnya. "Oh." Naomi kaget juga mendengar apa yang dikatakan pelayan bernama Lucy itu. Jacob memberikan kepadanya seorang pelayan khusus. "Apakah Anda akan berjemur di balkon, Nona?" tanya Lucy. Iya, saya mau, kakiku masih sakit jadi tidak bisa berjalan ke sana," kata Naomi merasa agak canggung. Karena dia bukan seorang nona besar yang biasa dilayani. Dia hanya seorang gadis kampung yang biasa hidup mandiri. Dan yang biasanya melakukan segala sesuatunya sendiri. "Mari Nona, saya bantu untuk berjalan ke balkon." "Baik." Naomi perlahan menurunkan kakinya dari tempat tidur. Lucy meletakkan nampan di atas nakas, lalu membantu Naomi berdiri. Naomi mengangkat kakinya yang sakit. Dengan satu kakinya, dia berjalan dengan perlahan dibantu Lucy menuju balkon. Naomi berjalan menuju kursi malas. Dengan dibantu Lucy perlahan dia mendudukkan dirinya ke kursi malas. "Terima kasih Kak Lucy," ucap Naomi. "Iya, sama-sama Nona, panggil saja saya Lucy, Nona," ujar Lucy untuk membenarkan Naomi untuk sebutan atas dirinya. "Oh, baiklah, Lucy," kata Naomi. "Iya Nona, saya nanti kembali lagi. Bersantailah menikmati sinar matahari, saya pergi dulu." Lucy meninggalkan Naomi di balkon untuk menikmati sinar matahari pagi. Naomi bagaikan nona besar setelah tinggal di rumah kakak iparnya. Dia tidak menyangka dirinya dimanja oleh kakak iparnya. Naomi sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa dengan Jacob. Hanya sebatas suami kakak angkatnya. Dan kakak angkatnya sudah meninggal. Mereka juga tidak ada keterikatan sama sekali, karena tali sebagai ikatan keluarga mereka telah meninggal. Karena wasiat kakak angkatnya untuk merawat Naomi, terpaksa Jacob membawa Naomi ke mansionnya. Dan itu membuat Naomi mempunyai keluarga lagi. Naomi tidak tahu sudah berapa lama dia berada di balkon, karena dia ketiduran lagi. Naomi tersadar saat merasakan tubuhnya seperti melayang ke udara. Perlahan matanya dia buka, dan matanya melihat wajah seseorang begitu dekat dengannya. Refleks tangan Naomi memeluk leher orang tersebut, karena tubuhnya diangkat. "Kak," gumamnya setelah mengenal siapa orang itu. "Ini sudah siang sekali, kenapa kau tidur di balkon?"
Tanya Jacob. Aku ketiduran lagi, ini akibat aku tidak melakukan apa-apa, aku jadi tukang tidur. Gumam Naomi. Kalau begitu, ikutlah denganku ke kantorku siang ini setelah makan siang. Kata Jacob meletakkan Naomi di atas tempat tidur. Naomi tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ke kantor Jacob? Jacob begitu menyayanginya sampai mengajaknya untuk ikut ke kantor Jacob. Kenapa bengong? Tanya Jacob menatap Naomi yang menatapnya tidak berkedip. Karena memikirkan Naomi terus. Jacob tidak konsentrasi bekerja hingga memutuskan untuk pulang makan siang di mansion. Dia sudah berusaha untuk menjaga jarak dengan Naomi. Tapi hatinya tidak bisa diajak berkompromi. Selalu saja tanpa sadar Jacob selalu ingin dekat dengan Naomi. Memastikan kalau Naomi aman-aman saja. Tidak menyangka Naomi sekarang ada di sini, di kantor Jacob. Duduk di sofa melihat Jacob di mejanya sedang mengerjakan pekerjaannya dengan tenang. Dan Naomi diberikan Jacob sebuah tablet untuk membuang rasa bosan Naomi. Naomi yang masih belajar menggunakan tablet, jadi terlihat fokus melihat tablet. Sebuah ketukan terdengar di pintu. Lalu pintu terbuka dan muncullah sekretaris Jacob yang seksi. Naomi belum pernah melihat seorang wanita dengan penampilan yang begitu berani. Matanya tidak percaya melihat wanita cantik yang masuk ke dalam kantor Jacob tersebut. Sepertinya wanita itu sengaja berpakaian seperti itu ingin menarik perhatian Jacob. Tuan, ini laporan dari grup Jonas. Malam ini beliau mengundang Anda untuk makan malam. Dan membicarakan masalah tanah di wilayah selatan. Kata sekretaris Jacob menyerahkan sebuah berkas ke atas meja kerja Jacob. Baik, jawab Jacob datar. Naomi berhenti menatap layar tablet yang dipegangnya. Matanya menatap pada sekretaris Jacob yang sepertinya belum mau pergi. Mau apa dia? Pikir Naomi. Dia merasa wanita cantik itu setiap hari seperti ini untuk mencari perhatian Jacob. Naomi merasa wanita itu tidak cocok untuk kakak iparnya. Terlalu genit dan sepertinya suka berdandan dan penyuka barang edisi terbatas. Kalau Kak Jacob berjodoh dengannya, pasti Kak Jacob bakalan cepat bangkrut. Pikir Naomi lagi mengamati wanita cantik itu. Ada lagi yang lain? Jacob mendongak memandang sekretarisnya itu dengan tatapan dingin. Apakah Anda mau saya buatkan kopi lagi, Tuan? Tanyanya dengan nada yang begitu lembut. Tidak, kau pesan saja camilan dan jus untuk Naomi. Ujar Jacob masih dengan nada yang datar. Sembari menunjuk ke arah Naomi yang duduk di sofa memandang ke arah sekretarisnya tersebut. Sontak wanita cantik itu menoleh ke arah yang ditunjuk Jacob. Dia tidak melihat ada orang lain tadi saat masuk ke dalam kantor Jacob. Tampak seorang gadis muda duduk di sofa sedang memandang ke arahnya. Dan sepertinya tengah memperhatikan setiap gerak-geriknya. Siapa dia, Tuan? Tanya sekretarisnya terkejut. Perasaannya tidak senang melihat ada gadis muda berada di dalam kantor Jacob. Apakah aku perlu menjawabmu? Kau pergi saja mengambil apa yang kukatakan? Sahut Jacob dengan datar dan ada tekanan tajam pada suaranya. Baik Tuan.
Wanita jadi takut merasakan aura Jacob yang tidak senang karena pertanyaannya. Sekretaris Jacob berbalik menuju pintu. Dan sebelum dia membuka pintu untuk keluar dari dalam kantor Jacob, dia melirik sebentar ke arah Naomi yang masih memandangnya. Tatapan wanita itu begitu tajam. Tidak senang melihat kehadiran Naomi berada dalam kantor Jacob. Naomi merasakan tatapan permusuhan yang dilayangkan sekretaris Jacob padanya. Naomi merasa tidak terganggu dengan tatapan itu. Dia hanya merasa lucu saja pada sekretaris seksi Jacob yang sepertinya cemburu padanya. Dengan kesal sekretaris Jacob menutup pintu dengan sedikit kencang. Membuat Naomi terkejut di sofa dengan tindakan sekretaris Jacob tersebut. Aku belum menemukan sekretaris yang cocok untuk menggantikannya. Aku sudah lama tidak menyukai kinerja. Dia terlalu terang-terangan menyodorkan dirinya, sungguh membuat risih. Sahut Jacob dari kursinya seraya masih terus bekerja, tidak mengalihkan pandangan matanya dari apa yang dikerjakannya. Dia menyukai kakak, dia berusaha menarik perhatianmu kak, kata Naomi dengan polosnya. Tidak ada yang menarik di dirinya, kata Jacob datar. Naomi juga mengiyakan perkataan Jacob dalam hatinya. Wanita itu seperti seorang wanita penggoda saja. Naomi kembali fokus pada tablet yang dipegangnya. Dia sudah mulai pandai menyentuh apa saja yang perlu disentuh. Terdengar pintu ada lagi yang mengetuk dari luar, dan perlahan pintu terbuka. Muncullah kembali wajah cantik sekretaris Jacob yang seksi membawa sesuatu di tangannya. Dan masuk ke dalam berjalan menuju ke arah Naomi. Ini pesanan yang kau minta? Kata Melina dengan nada tidak senang, meletakkan apa yang dibawanya ke atas meja di depan Naomi. Dan, tindakannya yang meletakkan dengan kasar barang yang dipegangnya ke atas meja, membuat gelas minuman jus terbalik dan membasahi celana jeans Naomi. Au, Naomi terkejut melihat jus yang tumpah membasahi celana jeansnya. Melina, sontak Jacob berteriak marah. Mendengar suara Naomi yang terkejut karena sikap kasar sekretarisnya itu. Maaf tuan, aku tidak sengaja. Melina langsung pucat mendengar suara teriakan Jacob. Sudah 2 tahun Melina bekerja dengan Jacob. Belum pernah dia mendengar Jacob berteriak marah seperti ini. Aura Jacob terlihat begitu menakutkan dengan suara baritonnya yang besar. Membuat ruang kantor seakan sampai bergetar karena teriakan Jacob. Kalau kau tidak senang ku perintahkan. Kenapa kau tidak menyuruh seseorang saja untuk membelikan apa yang kusuruh? Sahut Jacob dengan nada marah. Jacob bangkit dengan cepat dari kursinya, dan dengan langkah panjang berjalan menuju sofa. Wajah dingin dan datar Jacob terlihat menggelap. Melihat kelakuan sekretarisnya yang semakin hari semakin menjengkelkannya, Jacob mengambil tisu untuk mengelap celana jeans Naomi yang basah. Melina gemetar melihat begitu perhatiannya Jacob pada Naomi, seakan Naomi terluka parah. Api cemburu di dalam hati Melina begitu membara, dia bisa kalah dengan anak baru kemarin. Seorang gadis muda yang menurut Melina belum berpengalaman sedikit pun tentang seorang pria. Melina mengepalkan tangannya dengan erat. Melihat Jacob begitu lembut mengelap celana jeans Naomi yang basah,
Ingin rasanya dia menarik rambut Naomi dan melemparkannya keluar dari ruang kantor tersebut. Pergi, teriak Jacob dengan mata tajam memandang Melina, yang masih berdiri melihatnya mengelap celana jeans Naomi. Baik Tuan, maaf, kata Melina gemetar. Dia ingin menangis mendengar Jacob berteriak menatapnya dengan mata yang tajam. Setajam pisau seolah-olah menikam jantungnya, dengan menahan air matanya yang hampir jatuh. Melina dengan cepat berjalan keluar dari ruang kantor Jacob. Sesampai di luar, Melina bersandar di daun pintu memegang dadanya yang terasa sakit. Air matanya tidak bisa ditahannya lagi, mengalir dari sudut matanya karena sedih. Mendengar teriakan Jacob yang mengusirnya karena seorang gadis ingusan. Siapa gadis itu? Aku akan menyelidikinya. Dia telah merebut pujaan hatiku. Aku tidak terima dikalahkan oleh gadis ingusan. Gumam Melina dengan mulut tekatup rapat menahan benci dan marah yang ingin meledak. Sementara itu di dalam ruang kantor Jacob, wajah Jacob masih menunjukkan rasa kesalnya. Dia rasa sudah waktunya akan mengganti sekretarisnya, yang semakin hari semakin membuat dia tidak nyaman. Celana jeans Naomi masih basah dan meninggalkan noda, sepertinya perlu diganti saja. Jacob meraih ponselnya, lalu menelepon asistennya Don untuk membelikan sebuah gaun untuk Naomi. Kak, aku pakai ini saja, sebentar lagi juga akan kering, sahut Naomi begitu mendengar Jacob menyuruh asistennya untuk membelikannya gaun. Kau nanti masuk angin kalau memakai pakaian basah. Sebentar lagi Don sampai membawa gaunmu, kata Jacob, lalu membereskan tisu yang telah dipakai mengelap celana jeans Naomi. Membuangnya ke dalam keranjang sampah di dekat sofa. Jacob memeriksa camilan yang dibawa Melina tadi. Begitu Jacob membuka paperback camilan itu, sungguh penampilan makanan ringan itu sudah tidak enak dipandang lagi, karena diletakkan dengan kasar. Membuat tampilan makanan itu tidak rapi lagi, dan tidak layak dimakan. Geraham Jacob mengetat menahan marah. Kembali dia mengambil ponselnya, lalu menelepon Don. Kalau kau sudah sampai, pergi sebentar ke kantin untuk membelikan Naomi camilan dan susu hangat, sahut Jacob, setelah itu menutup ponselnya tanpa menunggu jawaban dari Don. Jacob bangkit dari sofa kembali ke meja kerjanya, lalu menekan intercom di atas meja kerjanya. Masuk ke ruanganku. Bersambung.